Perkenalkan, nama saya Nia Injineri, NIM 180301256. Saya dari Agroteknologi 5. Saat ini saya akan menjelaskan dua hal mengenai kakao. Yang pertama, perkembangan ekspor dan sumbangan devisa produk kakao. Yang kedua, biji kakao Indonesia yang masih belum difermentasi dengan alasannya. Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sumber pendapatan, dan devisa negara. Indonesia merupakan negara pemasok utama kakao dunia urutan ketiga. Pantai Gading 38,3%, Ghana 20,2%, Indonesia 13%, Nigeria 5%, Brazil 5%, Kamerun 5%, Ekuador 4%, dan Malaysia 1%. Sedangkan negara-negara lain menghasilkan 9% sisanya. Hal ini sesuai dengan literatur Astindo tahun 2005. Tabel ini menunjukkan nilai volume ekspor kakao dari 5 negara eksportir kakao terbesar di dunia, serta persentase share ekspor kakao masing-masing ke 5 negara terhadap total ekspor kakao dunia. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa ekspor Indonesia masih belum mampu mengimbangi posisi dua negara terkuat, yaitu Pantai Gading dan Ghana. Volume ekspor Pantai Gading lebih banyak 625.471 ton dibandingkan dengan volume ekspor kakao Indonesia. Sedangkan volume ekspor kakao Ghana lebih banyak 337.767 ton dibandingkan dengan Indonesia. Dari tabel berikut ini dapat dilihat seiring dengan perkembangan volume ekspor dan impor, nilai ekspor maupun nilai impor kakao juga berfluktuasi. Proses fermentasi kakao sebelum diekspor dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kakao nasional. Namun, kualitas biji kakao yang diekspor oleh Indonesia dikenal sangat rendah, berada di kelas 3 dan 4. Hal ini disebabkan oleh pengolahan produk kakao Indonesia masih kebanyakan secara tradisional atau non-fermentasi. 85% biji kakao produksi nasional tidak difermentasi, sehingga kualitas biji kakao Indonesia menjadi rendah. Kualitas rendah menyebabkan harga biji kakao dan produk kakao di pasar internasional dapat pengurangan harga sebesar 10-15% dari harga pasar. Selain itu, beban pajak ekspor sebesar 30% relatif lebih tinggi dibandingkan pajak impor produk kakao 5%. Kondisi ini menyebabkan jumlah produk maupun perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan biji kakao terus menyusut. Hal ini sesuai dengan literatur Suryani tahun 2007. Beberapa alasan Indonesia tidak melakukan fermentasi yaitu harga jual kakao fermentasi yang tidak terlalu berbeda jauh dengan non-fermentasi. Fermentasi memerlukan waktu yang lama. Kurangnya kesadaran masyarakat akan mutu kakao yang difermentasi. Pada jurnal pengaruh cara pengolahan kakao, fermentasi dan non-fermentasi terhadap kualitas harga jual produk pada unit usaha produktif atau UUP Tanjung Sari Kabupaten Tabanan oleh John David dan kawan-kawan, dapat dilihat perbedaan kakao fermentasi dan non-fermentasi pada tabel berikut.